What's up school fans, welcome back to Time Out. Yo, what up Time Out gang, and what a masterclass adjustment by Coach Mark Daigneault kemarin ini. Ada beberapa adjustment kecil yang dilakukan di kuarter keempat, tapi yang paling utama adalah dia berhasil menyimpan tenaganya Shai sampai kuarter keempat, di mana Shai took over the game in the clutch time dan juga pastinya membawa OKC menang di game keempat untuk bisa menyamakan series NBA Finals menjadi 2-2. Wah, ini makin seru aja sih NBA Finals ya. Dan lebih seru lagi adalah perdebatan online tentang step back terakhirnya Shai Gilgeous-Alexander. Kira-kira itu offensive foul atau traveling, guys? Gue pengen dengar pendapat kalian semua, dan juga kita akan break it down a bit nanti di video kali ini. Dan Steven Adams baru saja memutuskan untuk stay bersama Houston Rockets. Banyak tim yang sedih nggak jadi dapat Steven Adams nih. Dan terakhir juga kita akan bahas sedikit lah tentang comeback Caitlin Clark hari ini, dan langsung mengalahkan New York Liberty yang belum terkalahkan di WNBA season kali ini. Jadi itulah topik-topik untuk kelas Time Out hari ini, dan terima kasih guys yang sudah meluangkan minggu sorenya bersama gua dan juga menonton Time Out. I really appreciate everybody. Dan pastikan guys kasih like, nonton secara full. Dan kalau kalian hobi ataupun juga enjoy nonton Time Out, pastikan kalian support. Klik join guys, klik join, daftar jadi member, itu akan sangat membantu sekali. Dan minggu depan itu adalah minggu terakhir untuk IBL regular season, and I will have an exclusive members only video untuk my pilihan gue nih. Penasaran gak siapa yang gue akan pilih jadi juara IBL tahun ini? Jadi pastikan kalian join jadi member agar kalian bisa menonton eksklusif konten tersebut. So once again, thank you so much guys for watching. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke topik pertama, the MVP save the day untuk OKC Thunder kemarin ini. Di game yang boleh dibilang ya hidup mati lah ya untuk OKC Thunder. Shai Gilgeous-Alexander showed up di momen-momen yang paling penting di 5 menit terakhir kemarin ini. Shai mode MVP, 14 poin di clutch time untuk membawa OKC Thunder menang 111-104. Man, this finals ini seru banget sih guys. Ini layaknya game final guys. Ini menurut gue ya kalau dua tim jago ketemu ya seperti ini sih, just back and forth. Sekarang ini best of 3 guys. Jadi yang menang 2 kali pertama ini akan menjadi juara baru di NBA 2025. Gue sih tetap percaya. Gue tetap percaya akan 7 game guys. Itu adalah kepercayaan saya. Tapi sejarahnya guys, sejarahnya dengan 14 poin di clutch time, Shai menjadi pencetak poin paling banyak di clutch time dalam sejarah NBA Finals sejak 1997. Ini melewati terakhir rekornya D-Wade ya, yang sebelumnya dia mencetak 11 poin di clutch time di NBA Finals 2006 game kelima. Dengan kemenangan OKC kemarin, dua tim ini belum terkalahkan di postseason kali ini saat mereka kalah di game sebelumnya. Jadi belum ada nih tim dari Indiana dan juga OKC yang kalah back-to-back game di playoff ini. OKC rekornya 5-0 guys di playoff following a loss. Dan ini juga pertama kalinya Indiana Pacers di game keempat itu pun juga seri ya, seriesnya jadi 2-2. Belum pernah tuh di seri-seri sebelumnya. OKC juga selama postseason ini undefeated guys, 4-0 di game keempat, dan semuanya dimainkan di away game. Dan kemarin ini boleh dibilang game-nya cukup magical lah ya untuk OKC Thunder. Kenapa gue bilang begitu? Karena OKC kemarin itu bisa mengambil game keempat itu hanya dengan total 10 assist dan juga 3 3 point guys total. Ini tahun 2025 guys. Gue ingat terakhir kapan ada tim yang bisa menang di bawah playoff atau di NBA Finals lah ya, di beberapa tahun terakhir ini, yang hanya mencetak 3 3 point aja guys. That was crazy. Kalau lu cuma kasih gue stats itu, 2 stats itu, gue pasti akan bilang, oh, OKC has no chance. Has no chance to win the game sih menurut gue ya. Tapi 10 assist itu adalah fewest assist in a game this season untuk OKC, dan juga 3 poinnya juga sama sih. 3 kali 3 point itu merupakan the fewest juga sih untuk OKC this season. Tapi kemarin itu bintangnya menurut gue, selain Shai yang menyelamatkan mereka di kuarter keempat, tapi Jalen Williams dan juga Alex Caruso harus carry, harus gendong OKC dulu sampai di kuarter keempat. J-Dub menurut gue had his best game offensively dan juga defensively kemarin ini untuk OKC Thunder. J-Dub ini berapa kemarin? 27 poin,
7 rebound, 11 dari 11 free throw-nya. Tapi untung J-Dub terakhir nggak apa-apa ya. Anjir, tuh jatuhnya ngeri banget sih. Dimana yang dia coba ngeblok si Mathurin itu, terus jatuhnya bener scary banget sih, glad it was okay, karena itu udah tinggal di 20 detikan terakhir ya. Itu kalau cedera sih suwe banget sih, sial banget sih si OKC Thunder-nya. And Alex Caruso, man. Kita mau ngomong apa lagi tentang Alex Caruso? Gila. Ini orang juga carry banget untuk bench-nya OKC Thunder, karena pemain bench lainnya itu cuma berapa ya kemarin ya? Cuma 7 poin atau 8 poin gitu. Tapi Caruso main berhasil selesai dengan 20 poin dan juga 5 steals. Caruso itu menjadi pemain pertama di 50 tahun terakhir yang bisa mencetak 20 poin dan 5 steal off the bench di NBA Finals. Dalam minggu ini alone udah ada 2 pemain bench ya di NBA Finals yang bisa mencetak ataupun juga mendapatkan 5 steals. Caruso di regular season itu ternyata nggak pernah 20 poin loh. Gue baru tahu ini kemarin. Jadi 20 poinnya Caruso di regular season, tapi ternyata di NBA Finals ini dia pick it up offensively, dia step up banget, dan dia udah 2 kali nih mencetak 20 poin off the bench untuk OKC. Ya 7 poin. Tadi gue baru ada di notes-nya nih. Pemain cadangan OKC lainnya hanya 7 poin aja kemarin ini. Sekarang kita langsung aja deh bahas bagaimana OKC bisa memenangkan game ini kemarin di kuarter keempat. Setelah sempat tertinggal 10 poin ya di kuarter 3 kemarin ini. Kita tahu sejarahnya di 3 game pertama itu OKC selalu kalah ya di 12 menit terakhir dari Indiana Pacers. Tapi kemarin ini Mark Daigneault memasak lah dengan adjustment-nya menurut gue. Yang pertama defense-nya mereka sih. Mark Daigneault kasih instruksi ke Lu Dort untuk lebih kasih banyak ball pressure kepada Tyrese, sehingga Tyrese pun juga susah gerak ya Ben di kuarter keempat kemarin ini. Lalu Chet Holmgren, dia nggak boleh keluar ke perimeter. Jadi dia tugasnya itu ada di lane ataupun dalam inside paint area-nya OKC Thunder. Sehingga menurut gue itu menyulitkan para pemain Indiana Pacers itu bisa mencetak poin inside the paint area. Nah, Chet Holmgren itu di 3 menit terakhir itu benar bisa menahan offense-nya Indiana, karena offense Indiana saat di depannya Chet Holmgren nembak itu 0-4 guys di 3 menit terakhir. Dan ini pun juga menurut gue yang menyebabkan kenapa Pascal Siakam agak pasif ya di kuarter keempat. Pascal Siakam tuh gue lihat ya kebanyakan tuh stay aja loh di corner loh. Gue nggak tahu kenapa dia nggak seagresif itu kemarin di kuarter keempat, dan juga malah nggak minta bola ya kelihatan sih menurut gue ya. Ya jadi kemarin ini Pacers itu di outscore 31-17 sama OKC di kuarter keempat. Pacers nembaknya 5 dari 18 dan juga 0 dari 8 3 poinnya di kuarter terakhir. Tapi of course kuncinya terakhir adalah kakinya Shai dan juga energinya Shai sangat fresh sekali di kuarter keempat. Ini berbeda banget dengan 10 game terakhir ya. Adalah adjustment pertama yang dia lakukan sama Mark Daigneault adalah Shai nggak main the whole first quarter. Biasanya Shai itu main 12 menit pertama tuh, tapi kemarin itu seingat gue 3 menit atau 4 menit itu udah dikeluarkan, jadi cuma main 8 menitan aja si Shai. Sehingga itu juga memperkecil menitnya Shai di first half. Dan yang kedua adjustment yang dilakukan sama Mark Daigneault adalah J-Dub lebih banyak bawa bola guys. Jadi yang dribble the ball up itu adalah J-Dub. Kebanyakan ini merupakan series high-nya J-Dub yang melakukan 25 kali dribble untuk membawa bolanya melewati garis tengah kemarin ini. Ini jelas juga hemat energi ya, karena kita tahu bagaimana kerasnya dan juga seberapa capeknya untuk ngelewatin defense-nya si Andrew Nembhard. Biasanya kan Andrew Nembhard juga pick up-nya full court ya. Jadi ini adalah salah satu adjustment yang menurut gue juga cukup crucial sih oleh si Mark Daigneault. Nah, kita ngomongin defense si Andrew Nembhard di Shai kita tahu struggling banget lah so far, apalagi di game ketiga ya, dijaga sama Andrew Nembhard. Nah, ini kemarin penting banget nih adjustment ini juga nih, dimana OKC itu menemukan cara untuk bisa mendapatkan switch selalu. Jadi di kuarter keempat beberapa kali kalau lu lihat playnya si OKC itu pinter banget sih mereka mengarahkan J-Dub ke Andrew Nembhard, sedangkan Shai dijaga sama Aaron Nesmith. Aaron Nesmith, no disrespect, he's a great defender, jago lah defense-nya lah, elite juga lah, tapi gue nggak tahu kenapa si Shai itu bisa selalu ngepoint ngelawan Andrew Nembhard. Malah Andrew Nembhard sampai 2 kali. Aaron Nesmith. Sampai Aaron Nesmith tuh ada 2 kali kayaknya ngefoul si Shai. Yang satu itu tapi di tangannya ditepek ya di free throw line itu sama si. Kalau itu yang bikin si Aaron Nesmith fall out kemarin ini.
Yeah, that was just a really really smart move sih menurut gua. Apa yang dilakukan sama si OKC Thunder, tapi memang kemarin yang menuai perdebatan online adalah saat Shea nembak step back, itu ada Aaron Nesmith yang dia agak push off menurut gua. Tangannya offhandnya kalau kalian lihat itu push off ke Aaron Nesmith, lalu ada step back yang gua nggak tahu itu berapa langkah. Asli dia nembak di depannya si Andrew Nembhard, step back masuk. Itu yang memberikan lead ya untuk si OKC di kuarter keempat. Tapi ini kalau gue lihat deh, itu definitely pushing off sih. Mungkin kalau lu nggak mau call offensive foul, it's okay lah, karena mungkin tuh 50-50. Tapi kayaknya menurut gue itu 3 langkah sih atau 4 langkah sih diambil sama Shea sih untuk bisa melakukan step back itu ya. Tapi ada yang bilang online bahwa Shea nggak gather bolanya, jadi itu kenapa dihitungnya 2 langkah. Tapi menurut gue sih that was a traveling, bro. That was a traveling, bro. Ini mungkin juga dia belajar gerakannya dari James Harden ya. And of course, dia melakukan gerakan ini di depannya siapa? Di depannya Scott Foster, bro. Oh my god, he is definitely not beating that, the extended allegation sih. Karena ya lu tau lah, setiap orang yang nonton game kemarin pas lihat Scott Foster udah bilang, wah ini game menang OKC sih. Si Gilbert Arenas pun juga di live-nya dia juga langsung dari pakai bajunya Pascal Siakam langsung ganti dia pakai baju OKC. Setelah itu tuh ngakak banget sih. Tapi gue penasaran juga, gue pengen tahu pendapat kalian. Menurut kalian apakah ini offensive foul, traveling, atau ini legit basket? Please let me know in the comment section below. Tapi ini foto cold banget sih. Ini omanya udah tahu nih bolanya akan masuk nih. This photo is crazy though. Ini Shea harusnya frame si foto ini karena ada pacarnya Haliburton juga yang gue nggak tahu dia videoin kakinya Shea atau apa sih. Tapi atau videoin Scott Foster gue nggak tahu yang mana. Tapi yang pasti yeah, that was probably one of the most iconic moment nantinya di final kali ini. Dan kekalahannya Indiana bisa aja nih menjadi a serious turning moment sih nantinya sih. Tapi of course kita harus ngomongin Shea dulu, dimana dia sustain 35 points, 3 steal, dan 10 dari 10 free throw-nya. Chet Holmgren selain defense yang luar biasa, dia juga double-double dengan 14 poin dan 15 rebounds. Bagi yang mungkin nyalahin free throw, karena banyak banget yang bilang, oke sih free throw-nya baik banget gitu, makanya kenapa Indiana kalah. Nih, gue kasih tau dulu ya, free throw-nya nggak beda jauh guys. Free throw-nya OKC 38, sedangkan Indiana dapat 33 free throw. Kalau Pacers fans mau marah, please marahnya sama Benedict Mathurin guys. Please marahnya Benedict Mathurin, karena Benedict Mathurin gue nggak tahu kenapa Rick Carlisle masukin dia di 2 menit terakhir. Ini he came in and he did everything possibly wrong guys. Apapun itu yang salah dia lakukan guys. Total di clutch time, Ben Mathurin waktu itu miss 3 clutch free throws, dan dia committed 2 foul away from the play. Itu udah 5-point swing sendiri sih guys. Gila, itu kacau banget si Ben Mathurin. Oh my god, what were you doing Ben Mathurin? Itu benar menghilangkan momentumnya Indiana sih menurut gue. Gue gak tahu nanti apakah di game kelima Rick Carlisle masih bisa percaya atau enggak sama Ben Mathurin. Harusnya sih kena mental ya, karena Ben Mathurin ini sebenarnya kalau ngalah 89% free throw shooter, dan sebelum free throw itu dia tuh 4 dari 4 guys. Dan di free throw terakhir yang dia miss, dia tuh kayak ngeliat ringnya kayak what the hell is going on? Kayak gitu sih. Jadi wah men, itu sial banget sih bener. Apa ya gue bilang ya, what a time to choke man. Gila, kayak bener salah timing banget sih untuk choke sih main ini Benedict Mathurin sih. Jadi kalau Pacers fans mau marah, please marahnya sama Benedict Mathurin, jangan mau wasit ya guys ya. Dari Pacers kemarin Siakam 20 poin, 8 rebound, 5 assist, dan 5 steal. Amazing stat. Gila sih stat lainnya Siakam malah nih hampir menyamakan dengan LeBron James maybe. Lalu juga Tyrese Haliburton 18 poin, 7 assist. Obi Toppin juga main lumayan on fire dengan 17 poin. Kalau dilihat dari trennya, ini kan kedua tim belum pernah back-to-back loss ya. Jadi gue kalau harus bilang game kelima menang siapa, gue harus bilang menang Pacers. Karena nggak pernah back-to-back loss kan kedua tim ini. So we will see bagaimana nanti Pacers respond dari kekalahannya mereka at home. Can't wait sih. Selasa ya? Selasa pagi untuk game kelima di OKC. It's gonna be so lit. Gue yakin itu Paycom Arena akan sangat berisik sekali. It's gonna be fun though. It's gonna be really fun. So gue tunggu prediksi kalian. Kok gue sih bilang Pacers menang game 5 sih. Kalau gue, karena gue mengikuti trennya aja. Dan
Berikutnya kita akan bahas Steven Adams yang baru saja extend dengan Houston Rockets. Steven Adams setuju dengan kontrak 39 juta US dollar untuk 3 tahun bersama Rockets. Ini great move banget untuk Houston Rockets. Untuk buru-buru sih perpanjang si Steven Adams. Karena of course kita tahu performance dia selama NBA playoff bersama Houston Rockets itu penting banget. Dia menjadi salah satu pembedanya juga untuk Houston saat melawan Golden State Warriors. Adams pun juga pastinya menjadi baik incaran tim-tim lah selama untuk off-season kali ini, termasuk si Los Angeles Lakers kali ini semua udah tinggal gigit jari aja karena udah nggak bisa dapetin salah satu traditional center yang masih ada di NBA. Ini spesies yang lumayan langka di NBA, tapi Adams solid big man, of course veteran, leadershipnya oke banget, nggak aneh-aneh lah. Tapi yang paling penting adalah dia bisa set great screen, defense-nya juga bagus dan juga rajin offensive rebounds. Untuk tim kayak Houston Rockets yang nembaknya cepet, lalu juga 3-point sering banyak miss, seorang Steven Adams ini akan penting banget untuk bisa memberikan mereka second chance points. Jadi presence-nya juga dibutuhkan lah di locker room sama Houston Rockets untuk bisa mementorkan para pemain mudanya. So yeah, great move from the Houston Rockets. Karena ini kayaknya tinggal Clint Capela nih, yang traditional center yang available, mungkin Lakers mau coba ambil. New York Knicks juga udah tobat guys, mereka udah tobat dan sekarang ini mau interview Taylor Jenkins dan juga Mike Brown yang tidak under contract. Kita tahu mereka mencoba baik banget untuk interview pelatih yang under contract dan semuanya ditolak, tapi sekarang ini tampaknya fokusnya akan mencari pelatih yang free agent, which is good though. Jadi mungkin sebelum NBA draft, kita harapkan sebelum NBA draft udah ada pilihannya untuk pelatih barunya New York Knicks. Nah, sekarang ini KD juga udah mulai menurunkan ataupun juga mengecilkan pilihan tim-timnya. Sekarang udah tinggal 3 tim aja katanya yang favorite untuk bisa land Kevin Durant. Of course ada San Antonio Spurs, Miami Heat, dan juga Minnesota Timberwolves. Kalau gue bilang ya feeling gue ya, kayaknya KD mungkin mau ke Minnesota kali main sama Anthony Edwards. I think that's still gotta be the how I say MB juga sih. Aduh, Miami itu nggak ada siapa-siapa, tinggal Tyler Hero sama Bam sih. So, kalau dia mau ngejar championship, ataupun juga mungkin fit really well, I think kalau fit really well, I think he gotta go to the Spurs sih. Karena kalau lu di Spurs, obviously dia akan menjadi salah satu tetap sih number 1 option atau number 2 optionnya sih di sana. So we'll see lantar KD. Pokoknya KD hari udah mengerucut lah. Udah mengerucut tinggal 3 tim aja. Dan terakhir Caitlin Clark comeback hari ini langsung kill the New York Liberty. Setelah 5 game cedera quads ataupun juga off selama 3 minggu, Caitlin Clark langsung memasak lagi guys di WNBA hari ini. Jujur gue cuma mau lihat highlight saya sih tadi karena ya this was a big game antara Caitlin Clark juga Sabrina Ionescu. Mungkin ini adalah 2 nama terbesar ataupun juga 2 nama yang paling diidolakan sama semua orang dan juga yang bikin rating paling tinggi lah kali ini lah di WNBA. Tapi hari ini Indiana Fever berhasil mengalahkan juara bertahan New York Liberty 102-88. Caitlin Clark tadi di babak pertama langsung menyala sih, langsung 6 kali 3 point, langsung 25 poin, gila sih. Tadi kalau nggak salah ada satu sequence di mana dia 3 kali 3 point itu di bawah 40 detik, men. Gila, dan itu 3 pointnya jauh-jauh semua, men, dari CCC, men. Anjir, ini kenapa kayak kita harus koleksi kartunya CC dan juga jersinya CC sih, karena mungkin 14 tahun lagi, anjir masih hidup gak ya 14 tahun lagi ya? Gue mungkin kalau dijual bisa investasi guys, bisa mahal mungkin di saat CC-nya nanti udah pensiun sih. Tapi man, what a comeback from Caitlin Clark. Tadi pun juga LeBron sampai notice, kasih respect juga. LeBron juga kayak nonton game ini karena of course this is between 2 amazing women, man. Sabrina and Caitlin. Caitlin tapi hari ini selesai dengan 32 poin, 7 dari 14 3 poin. Ini merupakan karir high 7 kali 3 poin, lalu juga ada 8 rebound dan juga 9 assist. Tadi saya tahu gue juga si Indiana Fever itu 17 kali 3 point secara tim, dan itu juga merupakan franchise high sih dalam sejarah franchise-nya mereka. First loss of the season for the Liberty, tapi tadi juga si Sabrina tidak mengecewakan sih. Sabrina 34 poin hari ini untuk si New York Liberty. Kalau nggak salah tadi Breanna Stewart, I would like to say 24 maybe, 26 maybe. Gue lupa sih dari Breanna Stewart berapa poinnya. Tapi hari ini memang kalau kita lihat sih kayaknya kalah bench ya si New York Liberty. But hey, if you guys want to watch 2 amazing women play basketball, you gotta watch the highlights itu. Tadi gue kenapa makanya mau bahas sedikit ini di time out. So, ya itu isi time outnya hari ini. Abis ini gue mau ke Kelapa Gading meliput Prawira against Satria Muda.
ini mungkin ada preview sih, adalah preview untuk playoff di first round, karena kayak kelihatannya kedua tim ini akan ketemu sih langsung minggu depan ini. So yeah, once again, thank you so much guys for watching Time Out. Jangan lupa untuk klik join guys, spam join guys semuanya. Yuk daftar jadi member, masuk ke Discord kita. Semua informasi untuk Discord dan juga pendaftaran member ada di description box. And once again, have a great Sunday night everybody. Enjoy your day, and yeah, I will see you guys again. Thank you guys for watching. Thank you so much guys for watching, and I will see you guys again next time. Peace out everybody. Please join my channel, guys.